Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Jujur dan Tulus Sahabat Tuhan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mempunyai seorang sahabat yang sangat dekat? Sahabat yang kepadanya kita tidak perlu berpura-pura. Ketika kita senang, kita bisa bercerita. Ketika kita sedih, kita juga bisa menangis di hadapannya. Ketika kita gagal, kita tidak takut mengakuinya. Mengapa kita bisa begitu terbuka kepada sahabat tersebut? Karena ada kepercayaan. Kita merasa aman karena tahu bahwa dia menerima kita apa adanya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan juga rindu memiliki hubungan yang seperti itu dengan kita. Tuhan bukan hanya ingin kita mengenal namanya. Tuhan bukan hanya ingin kita datang ke gereja, berdoa, atau membaca Alkitab. Tuhan rindu kita bergaul erat dengannya. Amsal 3 ayat 32 mengatakan, dengan orang jujur ia bergaul erat. Perhatikan kata bergaul erat. Ini menunjukkan hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan hati ke hati. Pertanyaannya, apakah kita ingin menjadi orang dekat dengan Tuhan? Kalau jawabannya ya, firman Tuhan hari ini menunjukkan salah satu kuncinya hidup dalam kejujuran dan ketulusan. Tuhan rindu kita datang dengan hati yang terbuka. Saudara-saudari, kadang-kadang kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak mengetahui keadaan kita. Kita berkata, Tuhan saya baik-baik saja. Padahal hati kita sedang terluka. Kita berkata, Tuhan saya tidak marah. Padahal dalam hati kita masih menyimpan kepahitan. Kita berkata, Tuhan saya tidak kecewa. Padahal sebenarnya kita sedang kecewa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Tidak ada satupun isi hati kita yang tersembunyi darinya. Karena itu ketika kita berdoa, jangan takut untuk jujur. Kalau kita sedang kecewa, katakan kepada Tuhan. Kalau kita sedang takut, katakan kepada Tuhan. Kalau kita sedang bingung, katakan kepada Tuhan. Kalau kita sedang lemah, katakan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka dan bertobat. Hubungan yang dekat dengan Tuhan tidak dibangun dengan kepura-puraan. Keintiman dengan Tuhan dibangun dengan kejujuran. Kejujuran bukan selalu mudah. Amsal 14 ayat 2 berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Kita hidup di dunia yang seringkali menganggap kejujuran sebagai sesuatu yang merugikan. Ada ungkapan, jujur ajur. Artinya kalau terlalu jujur kita bisa hancur. Kadang-kadang orang berpikir kalau saya jujur saya bisa kehilangan kesempatan. Kalau saya mengatakan yang sebenarnya saya mungkin dimarahi. Kalau saya mengakui kesalahan orang akan merendahkan saya. Karena itu manusia tergoda untuk menyembunyikan kebenaran. Tetapi sebagai anak Tuhan, standar hidup kita bukanlah perkataan manusia. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Mungkin kejujuran membuat kita kehilangan sesuatu untuk sementara. Tetapi ketidakjujuran dapat membuat kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian hati dan persekutuan dengan Tuhan. Lebih baik kehilangan keuntungan karena kejujuran daripada mendapat keuntungan melalui kebohongan. Lebih baik kita menangis karena berkata benar daripada tersenyum karena hidup dalam kepalsuan. Karena Tuhan melihat hati. Manusia mungkin hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam. Kejujuran harus disertai ketulusan. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kejujuran dan ketulusan tidak dapat dipisahkan. Seseorang bisa saja terlihat baik di depan orang lain, tetapi sebenarnya mempunyai motivasi yang salah. Kita bisa melakukan pelayanan, tetapi dalam hati kita mengharapkan pujian. Kita bisa membantu orang, tetapi berharap suatu hari bantuan itu dibalas. Kita bisa bekerja keras, tetapi ketika tidak dihargai kita langsung mengeluh. Kita bisa melayani Tuhan, tetapi ketika ada orang lain yang mendapat pujian kita merasa tersinggung. Disinilah Tuhan menguji hati kita.
Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apakah karena mengasihi Tuhan ataukah karena ingin dilihat orang? Ketulusan berarti kita tetap melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang memuji. Kita tetap melayani sekalipun tidak disebut. Kita tetap membantu sekalipun tidak dibalas. Kita tetap setia sekalipun tidak dihargai. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan melihat. Jangan biarkan pelayanan kehilangan ketulusannya. Saudari, kadang-kadang justru dalam pelayanan Tuhan muncul perselisihan. Mengapa? Karena kita adalah manusia. Ada yang merasa, saya paling banyak bekerja. Mengapa dia yang mendapat pujian? Mengapa keputusan tidak mengikuti pendapat saya? Saya sudah begitu banyak membantu, tetapi kenapa tidak dihargai? Kalau kita tidak berhati-hati, pelayanan yang seharusnya menjadi persembahan kepada Tuhan bisa berubah menjadi tempat mencari pengakuan manusia. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri sendiri, kalau tidak ada seorang pun yang memuji saya, apa saya masih mau melayani? Kalau nama saya tidak disebut, apakah saya masih mau bekerja? Kalau orang lain mendapatkan penghargaan, apa saya tetap bersuka cita? Kalau jawabannya ya, mungkin di sana ada ketulusan. Tetapi kalau tidak, hanya mau bekerja ketika dihargai, kita perlu kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sucikan motivasi saya. Ajarlah saya melayani bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi karena saya mengasihimu. Abraham dan Musa orang yang dekat dengan Tuhan. Alkitab memberi contoh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Abraham dikenal sebagai sahabat Allah. Musa juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Mengapa? Bukan karena mereka manusia sempurna. Mereka juga pernah mengalami kelemahan dan kegagalan. Tetapi mereka belajar berjalan bersama Tuhan. Mereka mau mendengar suara Tuhan. Mereka mau menaati Tuhan. Mereka mau dikoreksi. Mereka mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Menjadi sahabat Tuhan bukan berarti kita tidak pernah gagal. Menjadi sahabat Tuhan berarti ketika kita gagal, kita kembali kepadanya. Ketika kita jatuh, kita bangkit bersamanya. Ketika kita salah, kita mau mengakuinya. Ketika Tuhan menegur, kita mau menerima. Itulah hubungan yang nyata dengan Tuhan. Mari kita belajar dari Daud. Daud juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud bukan manusia tanpa dosa. Dia pernah membuat kesalahan besar. Namun ketika ditegur, Daud tidak terus bersembunyi. Dia mengakui kesalahannya. Dia datang kepada Tuhan, dia meminta ampun. Dan dalam Mazmur 52 ayat 21 Daud berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Betapa indah doa Daud ini. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Seolah-olah Daud berkata, Tuhan jagalah hati saya. Tuhan jangan biarkan saya hidup dalam kepalsuan. Tuhan biarkanlah hidup saya benar bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan-Mu. Bukankah itu juga seharusnya menjadi doa kita? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal sederhana yang dapat kita mulai hari ini. Pertama, jujur kepada Tuhan. Jangan memakai doa untuk menyembunyikan keadaan hati. Datanglah apa adanya, katakan Tuhan saya sedang takut, saya sedang kecewa, saya sedang lemah. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Jangan terus membenarkan kesalahan. Kalau salah, katakan salah. Kalau kita membutuhkan pertobatan, bertobatlah. Kalau ada kebiasaan yang harus ditinggalkan, tinggalkanlah. Jangan membangun kehidupan rohani hanya berdasarkan penampilan. Tuhan tidak mencari manusia yang terlihat sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Yang ketiga, tulus kepada sesama. Lakukan kebaikan tanpa selalu menunggu balasan. Ampuni tanpa menunggu orang meminta maaf terlebih dahulu. Bantu tanpa harus dipuji. Layani tanpa harus mendapatkan penghargaan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amsal 3 ayat 32 kembali mengingatkan kita, dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan rindu kita bukan hanya menjadi orang yang mengenal Tuhan, tetapi menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan itu tidak dapat dibangun melalui kepura-puraan. Kita harus datang dengan hati yang jujur. Kita harus melayani dengan ketulusan. Kita harus belajar membuka seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin manusia tidak mengetahui pergumulan kita. Mungkin manusia tidak melihat air mata kita. Mungkin manusia tidak menghargai pelayanan kita. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan memahami. Dan Tuhan rindu berjalan bersama kita. Hari ini marilah kita bertanya pada diri sendiri.
Apakah saya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan? Apakah saya jujur di hadapannya? Apakah saya tulus dalam melayani? Apakah saya masih menyimpan sesuatu yang belum saya serahkan kepada Tuhan? Jangan tunggu sampai besok. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Bukalah hati. Akuilah segala pergumulan. Serahkanlah segala kepahitan. Serahkanlah segala ambisi. Serahkanlah segala kekecewaan dan katakan, Tuhan, saya ingin menjadi sahabat-Mu. Ajarlah saya untuk hidup jujur dan tulus. Biarlah ketulusan dan kejujuran mengawal hidup saya sampai akhir. Kiranya ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Dia melihat bukan hanya aktivitas keagamaan kita, tetapi hati yang tulus mengasihinya. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah dikenal oleh orang banyak, yang paling berharga adalah dikenal dan dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang dapat berkata, Tuhan adalah sahabatku dan aku mau berjalan bersamanya dalam kejujuran dan ketulusan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau rindu bergaul erat dengan orang yang jujur dan tulus. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami masih menyimpan banyak hal di dalam hati. Ada kekhawatiran, kekecewaan, motivasi yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Berikan kami keberanian untuk jujur mengakui kelemahan dan dosa kami. Serta kerenan hati untuk menerima teguran dan tuntunanmu. Kiranya ketulusan dan kejujuran selalu mengawal kehidupan kami. Tuhan, kami rindu menjadi sahabat-Mu. Kami rindu berjalan dekat dengan-Mu setiap hari. Mendengarkan suara-Mu. Pimpinlah keluarga kami. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami jatuh. Kiranya kami hidup menjadi kesaksian bagi anak-anak kami dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.